Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanti Putri Kusmawati dengan NIM 212111311 akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Danu Aristianto mengenai dasar pembentukan ilmu fikih syiasah dan sumber juga ruang lingkup fikih syiasah. Yang pertama yaitu dasar pembentukan ilmu fikih syiasah. A. Prinsip-prinsip dari Al-Quran. Yang pertama yaitu kedudukan manusia di atas bumi. Nah, prinsip ini dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mana wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah qalu al-ayah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua yaitu prinsip manusia sebagai umat yang satu, yang mana sudah diterangkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzikri wa unsa min dzakari wa unsa. Al-ayah artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga yaitu prinsip menegakkan hukum dan keadilan. Ini ada di surat An-Nisa ayat 4. An-Nisa nomor surat 4 ayat 58. Selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan. Ini ada di surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 118. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-henti menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahami. Yang kelima yaitu prinsip musyawarah. Ini ada di surat Ali Imran ayat 159. Yang keenam yaitu prinsip persatuan dan persaudaraan yang dicantumkan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Selanjutnya yaitu nomor 7, prinsip persamaan. Ini diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Selanjutnya, prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga. Ini dicantumkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang selanjutnya, prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah. Ini diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional yang diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 89 sampai 90, juga surat Al-Anfal ayat 61. Selanjutnya, prinsip ekonomi dan perdagangan. Ini diterangkan di dalam surat Selanjutnya, prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, prinsip membela negara. Ini diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat 38. Selanjutnya, prinsip hak-hak asasi manusia.
ada dua pengertian, yaitu hak untuk hidup, yang kedua adalah hak atas milik pribadi dan mencari nafkah. Yang pertama, hak untuk hidup itu diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat 33, sedangkan hak atas milik pribadi dan mencari nafkah ini diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Prinsip hak atas manusia yang ketiga yaitu hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi diterangkan dalam surat An-Nur ayat 27. Yang keempat, hak berpendapat dan berserikat diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 104. Yang kelima yaitu hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya ada hak persamaan di depan hukum dan membela diri diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya hak kebebasan dari penganiayaan diterangkan di surat Al-A'raf ayat 33. Hak kebebasan dari rasa takut diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya prinsip amal ma'ruf dan nahi mungkar ini diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 110, dan juga prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Nah, itu diterangkan di dalam surat Al-Qasas ayat 26. Jadi bisa disimpulkan prinsip hak-hak asasi manusia itu ada 10. Maaf tadi saya bilang ada 2, itu ada 10 hak maupun prinsip dari hak asasi manusia. Selanjutnya dasar pembentukan ilmu fikih siyasah, yaitu yang diambil dari prinsip dasar al-hadis. Yang awal tadi dari Al-Quran, sekarang al-hadis, yaitu prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan hubungan saling mencintai, prinsip ketaatan, prinsip yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab, prinsip tolong-menolong yang kuat, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan. Yang selanjutnya, yang B, yang sumber fikih siyasah. Nah, di dalam sumber fikih siyasah adalah bagian dari fikih. Nah, fikih siyasah itu sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Nah, sumber fikih siyasah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Yang ketiga. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf, atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Itu kalau menurut Ahmad Sukarja. Tapi kalau menurut sumber fikih siyasah itu sendiri itu ada 3, yaitu yang saya sudah jelaskan tadi, Al-Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, dan peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selanjutnya yaitu mengenai objek atau ruang lingkup. Selanjutnya menurut Imam Ibni Taimiyah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Qadliyah atau peradilan. Selanjutnya ada siasah idariyah atau administrasi negara, siasah maliyah, selanjutnya siasah dauliyah, siasah
kharijiyah. Nah, siyasah dauliyah dan siyasah kharijiyah ini nama lainnya yaitu moneter dan hubungan internasional. Selanjutnya, yang ketiga menurut Abd al-Wahhab Khalaf. Ini mempersempit objek kajian fikih siyasah pada 3 hal. Yang pertama yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ini mengenai perundang-undangan. Selanjutnya ada siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah ini mengenai hubungan internasional. Yang ketiga yaitu siyasah maliyah. Ini mengenai keuangan negara. Sedangkan ada ulama Hazbi al-Siddiqi ini menyatakan bahwa objek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu siyasah dusturiyah, syariah atau politik perundang-undangan, siyasah tasriyah atau politik hukum, siyasah qadaiyah syariah, politik peradilan, siyasah maliyah, politik ekonomi, siyasah idariyah, politik administrasi, siyasah dauliyah, politik hubungan internasional, siyasah tanfiziyah syariah, politik pelaksanaan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu siyasah harbiyah syariah atau politik peperangan. Menjelaskan sedikit tentang politik perundang-undangan dari Abd al-Wahhab Khalaf. Politik perundang-undangan atau siyasah dusturiyah ini mengkaji tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Nah, selanjutnya yang kedua, politik luar negeri atau siyasah dauliyah. Ini bisa dikatakan politik luar negeri atau siyasah dauliyah ini menerangkan antara hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan, atau hukum perdata internasional, hubungan diplomatik antar negara muslim dan non-muslim atau hubungan internasional. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyah. Ini menerangkan meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Nah, menurut ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi 8 bidang beserta penerangannya, yaitu sama seperti tadi, siyasah dusturiyah syariah atau kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siyasah tasyri'iyah syariah, kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Yang ketiga, siyasah qadaiyah syariah tentang kebijaksanaan peradilan. Yang keempat, siyasah maliyah syariah tentang kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Yang kelima, siyasah idariyah syariah atau kebijaksanaan administrasi negara. Yang keenam, siyasah dauliyah siyasah kharijiyah syariah tentang kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional. Yang ketujuh, siyasah tanfidiyah syariah tentang politik pelaksanaan undang-undang. Itu mungkin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.